Salam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5 dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 22 Februari 2022. Tanggal yang cantik ya, 22/02/2022. Kalau dibulak-balik tanggalnya cantik. Seperti firman Tuhan hari ini yang saya ajak kita renungkan dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Nanti kita akan saksikan bersama-sama ya, dari alkitabsabda.id. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari yang istimewa kami boleh bersama-sama akan membaca, merenungkan firman-Mu dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Biarlah kami tetap bersukacita dan bersyukur karena terus boleh merasakan berkat Tuhan, terlebih firman Tuhan pada hari ini. Bersadarlah kepada setiap kami Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang.
kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini diyakini ditulis oleh Raja Salomo di bagian akhir episode kehidupannya. Kalau kita baca dari awal ayat perikop ini, di ayat awal, yang mengatakan bagaimana dia sudah mengamati seluruh kehidupannya, terutama di masa tuanya, sehingga dia menyimpulkan bahwa nasib semua orang itu sama. Samanya apa? Sama-sama menderita di dunia. Dalam setiap penderitaan itu, ternyata juga pada akhirnya manusia akan mengalami kematian. Bahkan sangat ekstrim. Pengkhotbah menuliskan bahwa manusia itu sama saja dengan makhluk yang lainnya yang makan mengalami kematian. Saudara, tema hari ini adalah tema terakhir dalam seri tentang kasih ya. Pertama kita sama-sama renungkan firman Tuhan, kasih kepada Tuhan, kasih kepada Allah, kemudian kasih kepada sesama. Minggu lalu kita kasih kepada alam semesta. Hari ini kita menutup dengan tema kasih kepada dunia. Saya mengajak kita berdasarkan pembacaan firman Tuhan hari ini menyadari betapa ketika kita masih hidup, itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri, bahkan kita nikmati. Dalam hal ini bagaimana kita juga menyatakan kasih kita kepada dunia. Dari pembacaan ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita melihat bahwa Salomo atau pengkhotbah lebih tepatnya menyatakan bahwa ketika orang masih hidup itu sesuatu yang sangat berarti dan berharga yang harus disyukuri. Bagaimana salah satunya bukan hanya bersyukur atas hidup dan kehidupan, tetapi juga boleh menyatakan kasihnya kepada dunia ini. Kita tahu dunia ini kan sebenarnya isinya bukan hanya menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada manusia, atau maksud saya mengasihi manusia, tetapi kasih kepada alam pun wujud kita kepada kasih atau penyembahan kita kepada Allah. Dan dunia isinya bukan hanya alam, tetapi ada manusianya, ada alam ciptaan yang lainnya, binatang, flora, fauna, dan seterusnya. Bahkan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini ada banyak sekali perjumpaan-perjumpaan yang sebenarnya menolong kita untuk terus melihat, mengalami, merasakan kehadiran Allah, kasih Allah. Dan sebagai wujud syukur itu kita pun juga harus menyatakan kasih Allah itu kepada dunia ini. Nah, dari nasihat pengkhotbah baru sekalian, pengkhotbah menegaskan ketika seseorang masih hidup, apapun situasi dan keadaannya itu lebih berarti, lebih penting daripada seorang yang sudah mati. Pengkhotbah menggunakan beberapa kiasan yang cukup ekstrim. Dikatakan di sana bahwa ayat yang ke-5 tadi, bahwa ayat yang keempat ya, mulainya ya, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ini sesuatu yang sangat cukup mencolok pada saat itu, karena bagi orang-orang Yahudi pada masa itu, anjing adalah binatang yang najis, binatang kotor. Bahkan ketika mengenai air liurnya itu harus mentahirkan dulu gitu. Sedangkan singa adalah gambaran binatang yang perkasa, yang gagah berani, yang menunjukkan kekuasaan begitu ya. Tetapi pengkhotbah mengatakan singa yang mati itu sudah tidak ada gunanya. Masih mending anjing yang najis, yang jorok itu, tetapi mereka masih hidup. Ini mau mengatakan betapa keadaan kita seperti apapun, situasi kondisi baik secara fisik, secara status sosial, secara pendidikan, maka kita harus mensyukuri kehidupan atau kesempatan hidup itu. Jadi ini hal yang harus disyukuri. Lalu bagaimana? Ada poin penting yang terkait yang menjadi perhatian kita. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang-orang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka. Jadi sekali lagi penting untuk memahami, mengingat bahwa ketika kita masih hidup, apapun situasi dan keadaannya, maka kita harus bersyukur.
Lalu ayat yang ke-6 dikatakan baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Ini menjelaskan juga karena orang yang mati itu sudah tidak bisa mengasihi apapun, tidak bisa menyatakan kasihnya. Maka ketika masih hidup, tunjukkanlah kasih itu. Tunjukkannya seperti apa, bagaimana? Ada beberapa poin yang bisa kita perhatikan dari pembacaan hari ini. Yang pertama, ayat 7, mari makan rotimu dan sukaria dengan sukaria dan minumlah angurmu dengan hati yang senang. Itu jadi dengan makan minum pun sebenarnya kita juga menyatakan kasih kita, bersyukur atas hidup dan kehidupan kita. Dengan makan dan minum itu bagian kita bersyukur. Yang ke-9, ayat 9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah. Hidup dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, itu adalah kesempatan kita untuk juga menyatakan kasih. Bukan hanya rasa syukur atas keluarga yang diberikan, tapi kesempatan untuk menyatakan kasih kepada orang-orang terdekat kita, pasangan kita, anak, istri, opa, oma, cucu. Itu adalah wujud kesempatan untuk kita bisa mengasihi mereka ketika masih hidup. Lakukan itu. Jangan tunda-tunda, jangan sepelekan, juga jangan abaikan, karena kita tidak tahu kapan batas usia. Itu di ayat penutupnya. Tapi sebelum ke sana, saya mengajak memperhatikan kita lagi selain makanan. Sebenarnya juga dikatakan di ayat 8 itu tentang bagaimana kita berpakaian yang rapi. Artinya kita juga berpenampilan yang segar, yang rapi, yang bagus, untuk menunjukkan bahwa kita itu mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi kehidupan atau bersyukur atas kehidupan dengan menunjukkan bagaimana kita berpenampilan rapi seperti sekarang ya. Sedikit sombong, ini pakaian yang spesial, bukan apa-apa, mau menunjukkan betapa kita harus mensyukuri, menghargai bahkan pakaian yang sudah diberikan orang itu pun sebagai wujud kasih kita, mensyukuri orang yang mengasihi kita, dan sebagai rasa kasih kita juga menggunakan orang apa yang sudah diberikan orang itu. Itu yang ingin saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, lalu kerjakanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati atau sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Bekerja pun ternyata juga bagian dari menunjukkan kasih kita. Jadi bersyukurlah kalau Bapak Ibu Saudara masih tetap bisa bekerja sampai dengan saat ini. Apapun pekerjaan itu, terkadang mungkin hasilnya masih sangat terbatas, bahkan kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tetapi kalau kamu masih bisa bekerja, itu adalah bagian kamu menyatakan kasihmu. Dan bersyukurlah kalau di antara kita masih terus juga harus berjuang, ekstra tekun, ekstra sabar, ekstra kuat, kudu strong untuk mengerjakan yang saat ini sudah menjadi komitmen kita. Kenapa? Karena itu pun cara kita menyatakan kasih kita kepada dunia ini. Kerjaan, pakaian, makan, minum, keluarga, itu semua adalah momen sarana kita untuk menyatakan kasih. Ingat ayat penutupnya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak manusia terjerat pada waktu yang marah. Artinya karena manusia tidak mengetahui waktunya. Mari Bapak Saudara, di akhir episode tentang kasih di bulan Februari ini, bulan kasih sayang, saya mengajak kita menyadari sungguh-sungguh bukan hanya kasih kepada Allah, hanya beribadah, menyembah secara personal pribadi dalam saat teduh, dalam renungan, dalam doa pribadi, tetapi juga di dalam keseharian kita dengan sesama lingkungan dan di mana Tuhan saat ini menempatkan kita. Lakukanlah selagi masih ada waktu dan kesempatan. Sampai bertemu di episode Sapaan Gembala dengan saya di bulan Maret mendatang. Saya akan membawakan seri tentang kitab Amsal untuk membuat kita semakin bijaksana dan diberkati Tuhan seturut dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik. Pada hari ini kami boleh tetap berhimpun, bersekutu bersama di dalam program Sapaan Gembala GKD 5. Kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan yang begitu indah,
yang mengingatkan kepada kami untuk menghargai hidup dan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Dengan bagaimana kami menyatakan kasih kepada dunia di mana Tuhan menciptakan, di mana Tuhan menempatkan kami saat ini. Menyatakan kasih kepada keluarga kami, pada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dimanapun Tuhan, ajar kami tetap boleh menyatakan kasih itu dengan berelasi, dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan tulus, sehingga mereka semuanya boleh senantiasa mendapatkan rahmat dan hikmat Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan mereka. Juga berkati setiap umat-Mu dalam setiap pergumulan mereka, terutama pergumulan kesehatan yang saat ini sedang berjuang untuk pulih, untuk sehat kembali karena terpapar COVID, baik mereka yang isolasi di rumah ataupun menjalani perawatan di rumah sakit. Tuhan terus berikan hikmat kesabaran dalam menjalani setiap pengobatan yang ada. Juga terus berikan kebijaksanaan yang luar biasa untuk pemerintahan kami yang sedang berusaha berjuang mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah penemuan obat-obatan, vaksinasi, semuanya boleh terus menjadi arah yang lebih baik. Pandemi ini segera bisa berakhir. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebersamaan kami dalam pelayanan-pelayanan yang ada di GKI 5. Tuhan terus berkati para pelayan-Mu, agar pada kesempatan yang mendatang mereka boleh senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Tuhan untuk terus memuliakan Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Kami serahkan hidup kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa mengiring langkah kehidupan kami. Doa ini kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.